keadaannya, "Ya Pak, sesek masih sesek, tapi puji Tuhanlah sudah mulai membaik." Wah, saya senanglah. Terus saya mulai hari berikutnya tanggal 21 Maret. Waduh saudara, itu hari yang mencekam di mana teman-teman saya para pendeta mulai berjatuhan. Teman-teman saya pendeta di Bandung ya dipanggil Tuhan, teman dekat saya dipanggil Tuhan, lalu kemudian pendeta-pendeta dipanggil Tuhan. Saya menaikkan syafaat berikutnya, tahap berikutnya untuk jemaat. Saya bela jemaat habis-habisan. Dan waktu saya berdoa untuk roh maut itu, saya kemudian menyadari, dan kalau saudara dengar nih ya, nanti besok ada kesaksian-kesaksian. Ternyata banyak sekali teman-teman kita yang kena COVID dan mereka disembuhkan. Jadi ternyata roh maut yang datang tadi, itu dia juga pengen merenggut. Mungkin orang-orang yang ada di WTC yang sakit itu pengen direnggut. Tapi karena Tuhan memperlihatkan dan saya mau, dan saya berdoa, lalu kemudian mematahkan roh maut. Maka banyak. Saya besok minggu depan, saudara, ada ibu yang dirawat sampai 1,5 bulan atau lama sekali. Karena mengalami keadaan yang buruk sekali. Tetapi kalau Tuhan sudah memperlihatkan, artinya Tuhan mau menyembuhkan anak-anak dan sembuh. Minggu depan ya, Sabtu depan. Saya akan tunjukkan saudara bagaimana dia mengalami penderitaan pada waktu dia kena COVID di saat-saat bulan Maret itu. Dan baru kemarin dia bisa bersaksi karena juga baru keluar dari rumah sakit. Lalu kemudian, seminggu kemudian, saya diperlihatkan lagi, ada roh lagi yang datang, dan roh itu adalah roh pencuri yang datang di kamar saya. Pada waktu saya melihat dengan jelas, tapi tidak dengan mata saya tentunya ya, mata rohani. Saya lihat ini maksudnya apa sih lu? Gitu ya, saya itu sampai kesel gitu dia ada roh itu masuk, dan kemudian ketika dia datang, dan kemudian ketika saya lagi memejamkan mata untuk berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih tahu, kamu berdoa. Ini ada roh yang ingin mencuri, nomor 1, iman anak-anakmu. Jadi saya berdoa supaya iman anak-anakku tidak ada yang dicuri oleh setan. Sebab kalau imannya dicuri, maka dia akan mengalami goncangan dan saudara tidak akan pernah bisa lihat sorga terbuka. Kalau tadi saya lihat kesaksian Ibu Elia, kesaksian dari Ibu Marwati, wow. Saya lihat bagaimana yang di sini macet, Tuhan buka di sini. Ibu Elia lihat suaminya bukan mencari pekerjaan, bukan nyari klien, malah dikejar-kejar klien, saudara. Ibu Elia yang orang lain mengalami kesulitan, dia justru malah dilimpahi. Kenapa? Karena roh ini kita babat habis. Seminggu kemudian tanggal 27 Maret. Kok Bapak apal? Iya, karena saya punya jurnal mimpi, saudara. Saya ini punya jurnal mimpi. Semua saya catat. Dan saya mulai berdoa. Sebab kalau dia dicuri imannya, dia tidak bisa lihat mujizat. Kalau dicuri imannya, dia mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan nggak bisa lihat mujizat terjadi. Saya mulai doa. Saya blast lagi kepada inti. Saya beritahu kepada semua inti, tolong kamu kasih tahu orang-orang di bawahmu, urapi rumahmu sekali lagi, depan dan belakang, supaya tidak ada satupun yang dicuri dari dalam hidup. Baik itu iman, dan pekerjaan, dan keluarga. Dan pada waktu itu saya melihat, dari sejak itu, saya lihat kesaksian. Wow, berarti setan gagal untuk menghancurkan. Pak, bagaimana Bapak bisa tahu bahwa jemaat tetap ada di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan? Saya tahu dari persembahan saudara. Dari persembahanmu. Saya ini orang yang selalu mengamati, baik dalam penglihatan, baik dalam rohani, tapi saya lihat bukti dalam realita. Ini penting pendoa ya. Pendoa itu tidak hanya ngawang-ngawang, tapi saudara lihat realita dari setiap doa saudara. Dan saya lihat bagaimana anak-anak
diberkati dengan cara yang ajaib. Dan saya percaya kadang-kadang Tuhan memberikan warning kepada kita para pendoa syafaat, kepada kita para pemimpin, supaya kita bisa menjadi penjaga bagi anak-anak kita. Oke. Yang berikutnya, yang keberapa ya? Yang ketujuh ya berarti ya. 7. Saudara, kalau saya baca penglihatan di dalam Alkitab ini banyak banget, banyak banget. Oleh karena itu kalau saudara diberikan penglihatan oleh Tuhan, diberikan apa namanya, tanda-tanda yang saudara sedang lihat, maka saudara bertanya. Kalau nggak ngerti, tanya sama Tuhan. Sekarang yang ketujuh. 7, 8, 9. Kenapa saya taruh di bagian belakang? 7, 8, 9 adalah hal-hal yang biasa saya lakukan untuk memutuskan. Ada kadang-kadang perkara-perkara tertentu di mana saya tidak perlu menunggu penglihatan, tidak perlu menunggu audible voice, saya tidak perlu menunggu mimpi, saya tidak perlu menunggu Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Maka 3 ini, ya, ini yang biasa saya lakukan dan saya mesti ajarkan para bisnismen yang paling banyak menggunakannya. Yaitu dengan cara yang ke-7, 8, 9. Yang ke-7 adalah keadaan. Tuhan bisa menggunakan keadaan untuk menuntun kita dan kita mengambil kesimpulan. Oke? Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa memutuskan itu adalah perintah Tuhan atau itu adalah kehendak Tuhan melalui keadaan. Mari saya mengajak saudara membaca Kolose pasal 3, Kolose pasal yang ketiga, kitab Perjanjian Baru, kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Mari saya ajak saudara membaca bersama Kolose pasal yang ketiga, ayat 15. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Garis bawahi kata ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Jadi bagaimana caranya? Kalau saudara mau lihat satu persoalan dan saudara mau mengambil keputusan, maka Tuhan kadang-kadang menggunakan damai sejahtera. Keadaan itu, lalu kemudian saudara mesti mengambil keputusan mana yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup saudara. Kalau saudara damai mengambil keputusan itu jadi Tuhan. Contoh ya, contoh. Ini adalah role general. Kalau masuk dalam krisis, keadaan krisis seperti ini, maka selalu saya menyuruh jemaat atau saya menyuruh orang termasuk istri saya, kamu jangan mengerjakan proyek-proyek yang besar. Gereja juga saya ajarin, di tengah krisis jangan melakukan proyek yang besar. Kenapa? Bahaya, lagi krisis kok. Ya. Lalu juga jangan invest yang baru, lihat keadaan. Di tengah krisis kita belum ngerti gimana situasinya, maka paling aman biarkan damai sejahtera. Caranya gimana? Jangan invest yang baru. Jangan beli hal-hal yang baru. Jangan pakai yang ada, ya. Beli itu untuk makanan, minuman. Nah, itu adalah keadaan. Jadi kalau krisis itu adalah keadaan yang terjadi seketika yang tidak bisa kita kontrol sehingga kita bisa ngambil keputusan jangan buat ini supaya kita timbul damai sejahtera. Tetapi ingat kenapa saya taruh nomor 7.
Itu adalah cara saya mengambil keputusan kalau tidak ada perintah Tuhan, ingat ya. Tetapi kalau ada perintah Tuhan yang nomor 1 sampai nomor 6, maka saya akan mengikuti karena itu adalah perintah yang supranatural. Kalau yang ke-7, 8, dan 9, itu adalah cara saya mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang Tuhan sudah ajarkan dari semua peristiwa. Makanya salah satu keadaan, saya sering sekali dalam satu keadaan, saya batalkan. Misalnya saya harus membeli rumah. Misalnya saya udah jadi nih, udah mau beli rumah nih. Di tengah krisis saya bilang, maaf ya saya batal. Kenapa? Karena kondisinya krisis. Jadi di tengah krisis kita sebaiknya mengambil keputusan yang mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kalau ada perintah Tuhan yang lain, ya harus kita lakukan. Contoh. Pada tahun 2015, Indonesia mengalami sebenarnya krisis ini sudah dimulai tahun 2015. Kalau saudara yang main di properti, saudara yang main di retail, maka saudara akan mulai merasakan di tahun 2015 gonjang-ganjing perkataan dari Apindo kepada presiden. Kenapa ini terjadi penurunan penjualan? Sedangkan di dalam Kementerian Perdagangan mereka melihat bahwa perdagangan masih normal karena ada disruption. Jadi ada orang-orang yang mengalami krisis, tapi di sisi lain ada yang mengalami peningkatan, yaitu dengan cara berbelanja online. Sekarang saudara, orang sudah